Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada hari ini, kita akan kembali bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji Dia, memuliakan nama-Nya, serta merenungkan firman-Nya. Mari sebelum kita masuki ibadah kita pada Minggu pagi ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil waktu teduh. Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Mari kita membuka ibadah kita dengan panggilan beribadah yang Tuhan berikan bagi kita pada hari ini. Panggilan beribadah terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bersama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dengan tetap berdiri, mari kita memberikan hormat kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita bersatu dalam doa membuka. Tuhan, kami bersyukur pada Minggu pagi ini Tuhan kembali datang mengumpulkan kami untuk datang beribadah, memuji memuliakan Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Pimpin dalam ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami. Kiranya dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap kondisi kami, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kami untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya ibadah kami pada hari ini hanya untuk kemuliaan Allah Tritunggal saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan pada Minggu pagi ini terambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kembali kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini, dan pada bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan.
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi, bersama-sama. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperhatikan keagungannya dalam hal Israel. Kita bersyukur, melalui Kristus, kita umat yang berdosa dapat kembali bersorak-sorai. Mari untuk merefleksikan firman Tuhan yang telah kita baca, kita menaikkan pujian In Christ Alone. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di dalam ibadah ini, kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pergumulan kita, untuk mengungkapkan permohonan kita secara bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memasuki doa syafaat kita. Saya akan memimpin doa ini, dan pada bagian terakhir kita akan menutupnya secara bersama-sama dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya Kristus yang telah datang menebus kami, membebaskan setiap kami dari pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih dan kasih setia yang terus Engkau tunjukkan kepada kami sampai dengan saat ini. Tuhan, pada pagi ini kami datang dengan kerendahan hati, memohon pengampunan untuk setiap dosa yang kami lakukan kepadamu, setiap kesalahan yang kami lakukan kepada sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kiranya Allah yang berkenan mengampuni setiap kami, memberikan ke dalam setiap hati kami sukacita karena pengampunan yang telah Kau berikan. Dan ajarlah kami Tuhan, hari demi hari belajar taat pada firman-Mu, mengikuti pembentukan yang telah Kau sediakan bagi kami. Tuhan, kami juga dalam kesempatan ini ingin menaikkan isi hati kami, kerinduan kami di dalam kehidupan yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk masa pandemi yang terjadi. Tuhan, sampai saat ini kami menyadari bahwa kondisi semakin memburuk. Banyak hal-hal yang mungkin tidak pernah kami pikirkan dapat terjadi dalam kehidupan kami, terjadi dalam kehidupan rekan-rekan kami, terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang terdampak secara langsung oleh pandemi ini, baik mereka yang terdampak secara kesehatan atau bahkan mereka yang kehilangan keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk rekan-rekan yang kami kenal. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang bekerja secara langsung dalam tenaga medis. Tuhan yang berikan kekuatan bagi mereka di tengah kekhawatiran dan kecemasan yang mungkin mereka hadapi, sama seperti yang kami hadapi. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan yang lebih untuk menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang di dalam masa-masa seperti ini juga terus memberitakan Injil melalui setiap mimbar-mimbar yang diadakan, baik melalui ibadah yang diselenggarakan secara langsung ataupun melalui pertemuan secara terbatas ataupun secara daring. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk boleh terus menjadi berkat bagi umat-Mu yang terus membutuhkan firman dalam segala masa, termasuk khususnya dalam masa-masa sulit seperti ini. Kami berdoa untuk Christ Chapel Palembang, Christ Chapel Kupang, Christ Chapel Manado, Karawaci Presbyterian Church, Sunday Chapel UPH. Tuhan, pimpin kami, sertai kami dalam kerapuhan yang kami alami, dan kiranya kami boleh terus diajak bergantung kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami yang terlibat dalam dunia pendidikan, dalam rencana pembelajaran yang akan segera dimulai, memasuki tahun ajaran ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat dan bijaksana. Di tengah banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kami, kiranya Tuhan yang berkehendak. Kami berdoa untuk setiap murid-murid, setiap orang tua, kiranya Tuhan yang juga menyertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa setiap pribadi kami di dalam pergumulan kami yang lainnya, di dalam hal-hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena Tuhan yang memimpin kami untuk boleh terus belajar bertumbuh, belajar berharap, belajar bergantung, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sertai kami Tuhan, berkatilah kami, dan kiranya Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh terus belajar setia. Demikianlah Tuhan permohonan kami. Kiranya Tuhan sendiri menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, dan berikanlah kepada kami sukacita dan damai sejahtera untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu sekalian kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan,
Meskipun saat ini kita berada pada masa sulit, tetapi kita terus menyadari dan mengakui bahwa berkat Tuhan tak henti-hentinya Ia berikan kepada kita umatnya. Baik berkat secara rohani ataupun berkat secara jasmani. Di dalam ibadah ini, kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan ungkapan syukur kita melalui persembahan dan perpuluhan yang akan kita berikan. Perpuluhan dan persembahan syukur kita pada hari ini didasarkan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memberikan persembahan kita sembari kita menaikkan pujian, sebuah pujian yang mengingatkan hari di mana Kristus datang dan menjamah kita. Heaven came down. My Savior and man. Oh, what a tender compassion and friend, He met in need of my heart. Instead of despairing with joy, I am telling He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with light from above, into God's family divine. Just before Turing and God for His love, oh what a standing is mine. And the transaction so quickly was made, when as a sinner I came. Took off the over of grace, did it cover His empty of plenty in name. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sin were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Dalam kesempatan ibadah ini, Allah berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mengungkapkan rasa syukur kami melalui perpuluhan dan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, dan kiranya Tuhan berkenan menggunakannya untuk memuliakan nama-Mu dalam pelayanan-Mu di bumi ini. Pimpin setiap kami Tuhan untuk boleh terus belajar mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan mendengarkan sabda dari Sang Gembala Agung kita. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kita melalui firman-Nya. Untuk mempersiapkan diri kita memasuki firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan adalah Gembalaku. Kekurangan aku
itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam gembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa, minta supaya Tuhan menyiapkan hati kita untuk siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau menibakan kami di hari yang Tuhan khususkan bagi kami beribadah. Tuhan, kami memohon kiranya di dalam ibadah kami boleh kembali menikmati sukacita yang datang daripadamu. Kami bisa mensyukuri setiap hal yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami. Dan terlebih ketika kami akan menghampiri firman-Mu ya Tuhan, kami boleh diisi sekali lagi, dihiburkan, dikuatkan, ditegur, dan terus boleh belajar semakin hari menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami. Pakailah bibir lidah hamba-Mu yang terbatas dan hikmatnya yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang agung dan mulia. Tuhan, bekerjalah mendahului apa yang bisa dikatakan oleh manusia, sehingga firman-Mu disampaikan dengan kuat kuasa yang datang daripada Roh Allah sendiri, bukan apa yang ada dan dimiliki oleh manusia yang sederhana ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan kembali eksposisi kita dari kitab 2 Samuel. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk membuka bersama-sama satu bagian firman Tuhan dari 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca keseluruhan ayatnya dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. 2 Samuel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di situ Daud dan Batsyeba. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulang
pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Ahimelek bin Jerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu
demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh menjadi pembaca, pendengar, tetapi juga sekaligus pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkisah ada 2 orang kakak adik yang sudah yatim piatu. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di atas gunung. Kedua orang tua mereka yang sudah meninggal mewariskan sebidang tanah di lereng gunung. Tanah itu mereka bisa lihat dengan jelas sekali posisinya dari atas gunung, tempat mereka biasa tinggal di rumah mereka. Ya. Mereka bisa lihat dari atas gunung tempat itu. Meskipun untuk pergi ke sana, mereka harus menyusuri hutan yang lebat. Singkat kata, Bapak Ibu, 2 bersaudara ini ingin memulai hidup mandiri tanpa kedua orang tuanya. Maka mereka mulai merencanakan untuk bisa mengupayakan dan mengusahakan tanah warisan itu. Mereka ingin mulai membuka lahan pertanian di tanah warisan itu. Maka berangkatlah mereka pagi-pagi benar hari itu, waktu matahari belum terlalu naik ke atas dan masih agak gelap. Mereka melewati hutan lebat untuk sampai ke tanah mereka, dan sepanjang hari itu mereka mulai tebang pohon, mulai rumput-rumput ilalang yang liar tumbuh dibabat habis sama mereka, cangkul tanahnya sedemikian rupa. Dan setelah kemudian mereka mengerjakan itu, tak terasa sore sudah mulai datang. Dan mereka sungguh-sungguh puas dengan apa yang sudah mereka kerjakan hari itu. Maka sore itu mereka memutuskan kembali ke rumah, naik ke atas gunung. Di dalam perjalanan mereka sangat-sangat bersuka cita, berkata satu dengan yang lain, hari ini kita sudah berhasil melaksanakan target kita, menyiapkan lahan untuk kita bisa bercocok tanam. Namun ketika mereka sudah sampai di rumah, di puncak gunung itu, dan mereka ingin sekali melihat hasil pekerjaan mereka di tanah yang diwariskan kedua orang tua mereka itu. Dari puncak gunung, dari tempat mereka tinggal, begitu mereka melihat ke bawah, kaget. Kenapa? Mereka baru sadar mereka ternyata menebang pohon, membabat rumput liar, mencangkul tanah di lahan yang salah. Tidak terlalu jelas terlihat ketika mereka ada di bawah dan menyusuri hutan. Tetapi sangat-sangat jelas terlihat bahwa mereka sudah mengerjakan pekerjaan sepanjang hari itu di lahan yang salah, dari puncak gunung, dari tempat yang tinggi, dari perspektif yang dari atas. Perspektif dari atas itu memberitahu kepada mereka satu kebenaran. Kebenaran yang membukakan mata mereka akan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca yang cukup panjang mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27 tentang persinahan Daud dan Batsheba,
itu diapit oleh dua kisah peperangan melawan Bani Amon. Kisah ini persis di tengah-tengah peperangan dan kemenangan Israel atas Bani Amon. Ya. Orang Israel pada waktu itu boleh bersorak-sorai menjumpai kemenangan atas Bani Amon. Sejarah Israel akan mencatat betapa hebat kemenangan yang mereka capai pada waktu itu. Tetapi perspektif yang dari atas melihat apa yang Israel tidak lihat waktu itu. Perspektif yang dari atas itu bukan melihat kemenangan Israel. Perspektif yang dari atas itu justru melihat apa yang Israel tidak lihat. Dan itu bukan kemenangan. Itu adalah kegagalan. Karena persis di tengah peperangan melawan orang Amalek itu, disitulah perspektif yang dari atas menyatakan ada kegagalan dan bukan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah melihat dengan terang benderang segala sesuatu. Allah melihat dengan terang benderang apa yang terjadi antara Daud, Batsheba, Uria, dan Yoab. Orang lain mungkin tidak tahu. Bangsa-bangsa, tentara, rakyat tidak tahu. Itu tersembunyi sedemikian rupa. Tetapi perspektif dari atas, Allah yang melihat segala sesuatu, melihat dengan jelas akan hal ini. Kalau kita membaca hal ini dan kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak ironi yang kita bisa jumpai dalam kisah ini. Banyak sekali ironi. Mari kita lihat bersama-sama. Ironi yang pertama adalah dikatakan di ayatnya yang pertama, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ironi yang pertama adalah, Bapak Ibu, waktu itu adalah waktu yang tepat yang biasa raja-raja itu pergi berperang. Pergantian tahun, musim dingin sudah lewat. Musim yang biasanya di Timur Tengah itu ada begitu banyak hujan, curah hujan yang tinggi. Orang sudah mulai bercocok tanam di musim itu. Maka musim dingin dengan curah hujan yang tinggi sudah lewat. Sekarang sudah mulai masuk musim semi. Gandum sudah mulai siap untuk dipanen. Tanah sudah mulai tidak licin, sudah mulai keras. Siap untuk dilewati dengan baik. Persediaan pangan cukup. Panen sudah mulai ada. Itu artinya pasokan untuk pergi berperang, pasokan makanan untuk pergi berperang sudah ada. Jadi ini adalah musim yang baik. Bahkan sepertinya menjadi satu tradisi di mana di musim ini itu, Bapak Ibu, biasanya raja-raja itu maju berperang. Tapi masalahnya, raja-raja maju berperang. Ironinya adalah Daud justru santai di Yerusalem. Mengapa Daud tidak pergi berperang? Tidak ada catatan. Tidak ada alasan yang disebutkan di narasi yang kita baca. Saya tidak tahu kenapa dia tidak pergi berperang, Bapak Ibu. Tapi hati-hatilah dengan waktu senggang.
Hati-hatilah dengan waktu senggang dan santai. Isi waktu senggang dan santai itu dengan hal yang positif, yang baik. Sebab jika tidak, iblis akan memanfaatkannya. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, kata Paulus. Pakailah waktu dengan baik. Isi dengan hal yang positif, karena jika tidak, iblis siap memanfaatkannya untuk hal-hal yang buruk. Dan inilah hal yang terjadi. Berjalan di Sotoh Itana yang datar itu, mulai melihat hal yang tidak seharusnya dilihat. Jatuh ke dalam pencobaan. Orang bilang, ngapain Daud melihat orang mandi? Ya mungkin kebetulan. Tetapi ketika dia mulai mengambil tindakan untuk memanggil Batsheba, berzina dengan Batsheba, itulah kejatuhannya. Orang bilang kita tidak bisa menghindari burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegah burung bersarang di atas kepala kita. Maka pencobaan akan selalu ada, tetapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita belajar taat dan setia pada apa yang Tuhan kehendaki, itu penting. Itulah ironi yang pertama. Daud kemudian jatuh di dalam persinahannya dengan Batsheba oleh karena dia tidak pergi berperang, oleh karena dia mengisi waktu dengan hal yang tidak seharusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ironi yang kedua adalah kesetiaan Uria kepada Daud. Justru itulah yang membunuhnya. Kesetiaan Uria itulah yang justru membuat dia kehilangan nyawanya. Upaya akal-akalan yang Daud lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak akan berhasil, tidak akan perlu dia kemudian sampai membunuh Uria kalau Uria itu nggak usah setia-setia amat sama Daud. Tetapi upaya akal-akalan itu menjadi gagal total justru karena kesetiaan Uria. Perhatikan ayat 10 dan 11, saya bacakan. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah kamu baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, perhatikan, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Nah, ini kalimat yang seharusnya menggetarkan hati. Kesetiaan Uria kepada Daud. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Uria menyayangkan hidup Daud, menyayangkan nyawa Daud. Demi hidupmu dan nyawamu Daud, aku tidak akan melakukan itu. Tetapi ironinya, Daud sama sekali tidak menyayangkan hidup dan nyawa Uria. Dan yang paling tragis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah ketika Uria membawa dengan tangannya sendiri
surat kematiannya. Surat yang harus dia serahkan kepada Yoab. Dan itulah surat kematiannya. Ayat 14 dikatakan, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Apa isinya? Akal-akalan supaya Uria mati di medan peperangan. Uria setia terhadap Daud, menyayangkan hidup dan nyawa Daud. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Ironi. Yang ketiga yang menjadi ironi adalah ketika pertempuran itu dilakukan tidak untuk dimenangkan. Bapak Ibu, ini ironi. Pertempuran itu lazimnya untuk dimenangkan. Tetapi khusus pertempuran kali ini adalah pertempuran yang tidak untuk dimenangkan. Yoab menyampaikan jalannya pertempuran kepada Daud, di mana di medan pertempuran itu ada begitu banyak tentara Israel mati, hamba-hamba Daud mati. Berita yang sebetulnya tidak menyenangkan di dalam sebuah medan pertempuran. Tetapi inilah ironinya, pertempuran kali itu bukanlah pertempuran untuk dimenangkan. Dan ketika kemudian suruhan Yoab itu datang kepada Daud, memberitakan kepada raja tentang jalannya pertempuran dan matinya beberapa orang hamba Tuhan, hamba Raja Daud, tentara Israel. Maka Yoab berkata, kalau raja marah, beritahu bahwa Uria orang Het itu juga mati. Dan apa respon Daud? Responnya ironis. Seharusnya dia marah. Tetapi ayat 25 justru mencatat di sana apa yang Daud katakan. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, jangan sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Gak perlu kesal, gak perlu kecewa, gak perlu bersedih hati karena orang-orang tentara-tentaramu yang mati. Sudah biasa pedang makan orang ini dan orang itu. Inilah ironinya, bahwa di dalam kesetiaannya terhadap Daud, Yoab melakukan pertempuran yang tidak untuk dimenangkan. Tetapi Yoab setia. Bagaimana mungkin panglima itu merelakan anak buahnya mati di medan pertempuran? Tetapi begitulah adanya. Pertempuran ini bukanlah pertempuran untuk dimenangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Uria orang Het itu mati di medan perang. Hal yang biasa terjadi bagi kebanyakan orang pada umumnya. Wajar seorang prajurit mati di medan pertempuran. Batseba berkabung karena suaminya yang mati di medan pertempuran. Wajar, biasa, umum terjadi. Tidak ada hal yang terlalu khusus. Dia meratapi suaminya yang gugur di medan perang. Semuanya berjalan normal, semuanya biasa.
semuanya terlihat oke. Tidak ada masalah. Bahkan ketika Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya sesudah masa pergabungannya selesai, oke, fine, tidak ada masalah. Itu hal yang biasa. Di mata orang-orang Israel, tidak ada yang keliru dengan hal itu. Daud tetaplah raja yang masyhur dan agung, karena dialah yang memimpin orang Israel menang atas Bani Amon. Yang kalau kita agak sedikit ngintip pasalnya yang ke-12 ayat 26 sampai 31. Yoab itu sudah menang sebetulnya. Tetapi kemudian tinggal proklamasi saja, Daud diminta datang. Sehingga nama yang dicatat di sana bukan Yoab. Namanya yang dicatat kemenangan atas Amon adalah kemenangan Daud. Dia tetap masyhur. Dia tetap agung di hadapan seluruh orang Israel. Tetapi sesungguh-sungguhnya perspektif dari atas tidak bisa ditipu dan dibohongi. Perspektif dari atas menyatakan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Daud adalah raja yang jatuh. David is the fallen king. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang dilakukan di hadapan Tuhan itu dipandang jahat. Persinahannya dengan Batsheba jangan dipikir tidak dilihat oleh perspektif yang dari atas, yaitu Allah itu sendiri. Dia bisa menjadikan semuanya itu sepertinya biasa, normal bagi banyak orang. Tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Allah tidak bisa kemudian ditipu. Ayat 27 bagian terakhir menyatakan, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat. Jahat di mata Tuhan. Karena dia menabrak 3 perintah sekaligus di dalam 10 perintah yang Allah berikan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini istri orang lain. Satu dosa menuntun ke satu dosa yang lain dan menuntun ke dosa yang lain lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mendiamkan dosa. Karena dosa yang didiamkan, ditutup-tutupi, dikaburkan, tidak diratapi, akan memimpin kepada dosa yang lain lagi, dan yang lain lagi, dan yang lain lagi. Ayat 27 bagian B itu menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini satu-satunya ayat di mana ada satu-satunya kata Tuhan di dalam narasi yang kita baca. Sepanjang pasal 11 ayat 1 sampai ayat 27 hanya ada satu ayat dan hanya ada satu kata Tuhan di dalamnya. Dan itu terletak di akhir dari narasi ini. Kenapa? Kenapa narator meletakkannya sedemikian rupa? Apa yang sesungguhnya ingin disampaikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, narator dalam hal ini mengajak kita dan memberitahu kita
kepada setiap kita semua satu pesan yang penting. Bahwa Daud boleh saja mengesampingkan Tuhan dalam semua perbuatan dosa persinahannya dengan Batseba. Merancangkan skenario yang sedemikian rupa. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak pernah tertidur dan Tuhan tidak pernah absen. Kesimpulan akhirnya adalah Tuhan tetap ada. Tuhan melihat dan Tuhan memandang jahat apa yang Daud kerjakan. Perspektif yang dari atas itu memberitahu kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Tidak ada yang luput dari mata Tuhan yang melihat segala sesuatu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca cerita, narasi, atau kita sedang menonton film, adalah hal yang menjengkelkan buat kita. Ketika kita menjumpai tokoh utama dalam narasi, cerita, atau film tersebut, tokoh utamanya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kecewa bukan? Kalau kita membaca cerita, novel misalnya, atau melihat film misalnya, kecewa bukan? Kesel bukan? Kalau kita menjumpai ternyata tokoh utamanya itu tidak seperti yang kita harapkan. Dia yang seharusnya itu baik, kan tokoh utama seharusnya baik, ternyata tidak sebaik yang kita harapkan. Kesel kan? Dia yang seharusnya itu menang, kan tokoh utama, kan seharusnya menang, malah kalah. Kesel kita, kecewa, dongkol. Dia yang seharusnya melindungi, karena dia tokoh utama, justru dia malah merusak. Nah, kita jengkel, kesal, kecewa, marah. Kenapa? Ya, karena ceritanya tidak seperti yang kita harapkan dan tokoh utama tidak seperti yang kita harapkan. Apa yang bisa diharapkan dari cerita, film yang tokoh utamanya itu mengecewakan? Sulit untuk kita bergembira dengan cerita dan narasi yang seperti itu. Daud adalah raja yang jatuh. Dia gagal. Inilah akhir dari cerita. Dan penonton pun, pendengar pun kecewa. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Tidak sama sekali. Mengapa tidak sama sekali? Dan tidak seharusnya begitu. Oleh karena sejak berminggu-minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa narasi yang kita pelajari dan sedang kita eksposisi di dalam kitab 2 Samuel ini bukan tentang kisah Daud. Aktor utamanya bukan Daud. Tokoh utamanya bukan dia. Jadi jangan kecewa karena Daud. Karena kalau kita kecewa karena Daud, kita sedang keliru membaca cerita ini. Kita sedang keliru membaca narasi ini. Oleh karena tokoh utamanya bukan dia,
bukan Daud. Pengharapan kita bukan Daud. Bukan. Pengharapan kita bukan Daud, raja yang jatuh itu. Tetapi pengharapan kita adalah Kristus, raja yang bangkit itu. Our hope is not in David, the fallen king, but in Christ, the risen king. Ini kisah tentang Allah. Maka melihat kegagalan Daud harus membawa mata kita kepada raja yang sejati. Raja di atas segala raja. Pengharapan kita bukan kepada Daud, karena bukan dia tokoh utamanya. Pengharapan kita kepada Allah, dan Allah menghadirkan Mesias yang sejati, yang diurapi yang sejati di dalam diri putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan kecewa oleh karena Daud, raja yang jatuh. Lihatlah bahwa manusia seperti halnya Daud yang jatuh dalam dosa harus melihat dan meletakkan pengharapannya bukan kepada the fallen king, tetapi kepada the risen king, raja yang bangkit, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang sama dengan manusia dan sama dengan Daud mengalami pencobaan, tetapi tidak jatuh, melainkan menang atas pencobaan. Sama-sama dicobai, hanya tidak berdosa. Dan dialah yang menjadi pusat pengharapan kita, oleh karena dialah yang membawa kita kepada kemenangan atas dosa melalui karyanya di atas kayu salib, membawa kita kepada satu pengharapan yang sejati, bukan kepada raja yang sementara di dunia ini dan yang jatuh, tetapi kepada raja yang sejati, yang kekal dan yang bangkit, menang atas kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah yang memberikan kepada kita kuasa kemenangan atas dosa. Kita harus melihat dan memandang hanya kepadanya. Perspektif yang dari atas, itulah yang harus kita lihat di dalam teks ini. Maka hal yang kita perlu lakukan ketika dosa itu hadir, apapun bentuknya, adalah mengakuinya, mohon ampun, bertobat, percaya kepada Kristus Sang Raja yang bangkit itu, yang akan membawa kita pada kemenangan atas dosa, memampukan kita dari sehari ke sehari, terus menerus bertumbuh, semakin hari semakin serupa dengan Dia. Hari ini, adakah dosa yang harus kita akui di hadapan Tuhan? Hari ini, adakah hal yang kita harus jujur terbuka, memohon pertolongan dari Tuhan, bertobat, belajar dari the fallen king, dan memandang
kepada the risen King, di mana pengharapan kita ada padanya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami harus belajar melihat bahwa biar bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran kami, sesungguh-sungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena perspektif dari atas melihat segala-galanya, bahkan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Tuhan, kami manusia yang cela, hina, dan berdosa. Ajarkan kami dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan, memohonkan pengampunan dan kekuatan untuk bisa berperang dalam peperangan rohani, memenangkan satu demi satu oleh karena anugerah Tuhan segala bentuk dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, yang terus menumbuhkan di dalam hati kami kebencian akan dosa dan sebaliknya kecintaan akan firman dan kebenaran Tuhan. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Kiranya Tuhan di dalam kuasa Roh-Mu mengerjakan selebihnya. Apa yang tidak sanggup dikatakan oleh manusia, kiranya diterangkan dengan sejelas-jelasnya oleh kuasa daripada Roh Allah sendiri. Mengembalikan segala pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang layak ditinggikan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Kita bersyukur untuk firman yang telah dibagikan bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan, kita meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan dengan memuji Dia. Come people of the risen King. Morning
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan pada Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menundukkan kepala, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan menerima berkat yang datang daripadanya. Kiranya anugerah yang tiada terkira daripada Allah Bapa kita, di dalam kasih karunia-Nya melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dan penyertaan daripada Allah Kudus boleh beserta dengan kita sekalian untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, meminta kepadanya untuk boleh diberikan kuasa kemenangan atas dosa hari ini sampai seterusnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Kiranya Allah berkenan untuk setiap puji-pujian, doa, dan ungkapan syukur yang telah kita naikkan. Dan kiranya melalui firman yang telah diberitakan boleh memimpin kita, menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, what a wonderful, wonderful day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender compassionate friend, He met in need of my heart. Instead of despairing with joy I am telling, He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with light from above, into God's family divine. Just before Turing and Carper is love, oh, what a standing is mine. And the transaction so quickly was made, when as a sinner I came, took off